Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai vaksinasi COVID-19 dengan slogan Lindungi diri, lindungi negeri. Pada kegiatan kali ini, kita memiliki 5 topik diskusi, yaitu pengertian vaksin, manfaat vaksinasi, vaksin yang digunakan di Indonesia, perbedaan masing-masing vaksin, dan yang terakhir adalah tahapan pengembangan obat dan vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah sebuah zat yang dengan sengaja dibuat untuk merangsang antibodi di dalam tubuh kita, agar kita tidak mudah terjangkit oleh virus. Salah satunya adalah virus COVID-19. Dalam tatanan implementasi program, para pihak terkait harus dapat memahami beragam pengalaman dan perspektif yang ada di masyarakat, serta berupaya agar masyarakat dapat merespon program secara positif, sehingga masyarakat dengan sukarela melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita. Di antaranya, yang pertama, memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19. Vaksinasi bisa menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh, sehingga dapat mencegah penularan COVID-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, melindungi orang lain dengan membentuk herd immunity. Pembentukan herd immunity, di mana sebagian besar masyarakat kebal, dapat menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Yang keempat, membantu melindungi generasi selanjutnya. Manfaat vaksin COVID-19 salah satunya adalah mencegah virus corona menyebar dan bereplikasi, yang memungkinkannya bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Apa saja sih vaksin yang beredar di Indonesia? Berikut adalah beberapa vaksin yang beredar di Indonesia. Yang pertama adalah Sinovac. Yang kedua, AstraZeneca. Yang ketiga, Sinopharm. Yang keempat, Moderna. Yang kelima, Pfizer. Dan yang terakhir adalah Novavax. Berikut merupakan beberapa perbedaan jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac merupakan vaksin dari perusahaan Tiongkok. Vaksin ini merupakan vaksin pertama yang tersedia di Indonesia. Setiap orang akan mendapatkan 2 dosis, masing-masing 0,5 mili, dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Untuk efikasinya 65,3%. Sinovac dikembangkan dari inactivated virus atau vaksin yang diinaktivasi, yang dibuat dari mikroorganisme yang telah dimatikan dengan proses menggunakan bahan kimia tertentu. Vaksin sel utuh yang diinaktivasi tidak berisiko menimbulkan penyakit,
karena tidak mengandung komponen hidup dari kuman. Vaksin ini dianggap lebih stabil dari vaksin yang hidup yang dilemahkan. Yang kedua yaitu AstraZeneca. Vaksin ini merupakan vaksin dari negara Inggris. AstraZeneca diberikan untuk 2 dosis masing-masing 0,5 mili dengan interval 12 minggu. Vaksin ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa loh. Untuk efikasinya lumayan tinggi yaitu sebesar 75%. Vaksin ini merupakan vaksin dari virus hasil rekayasa genetika. Vaksin AstraZeneca mengandung virus dari hasil rekayasa genetika dan virus flu yang tidak berbahaya. Berbeda dengan vaksin COVID lainnya seperti Sinovac yang di dalamnya terdapat virus corona yang telah dimatikan, AstraZeneca ini tidak mengandung virus tersebut, akan tetapi terbuat dari vektor adenovirus simpanse. Yang ketiga yaitu vaksin Sinopharm. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi Tiongkok. Sinopharm diberikan untuk 2 dosis, masing-masing 0,5 mili dengan jarak 21 hari. Dapat digunakan pada populasi 18 tahun ke atas. Untuk efikasi vaksinnya yaitu sebesar 79,34% yang dilakukan penelitiannya di Uni Emirat Arab. Vaksin ini dikembangkan dari virus corona yang dimatikan atau inactivated virus. Yang keempat ada vaksin Moderna. Vaksin ini diproduksi oleh Amerika Serikat dan diklaim ampuh melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Jenis vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Vaksin ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta. Vaksin Moderna diberikan dalam 2 dosis masing-masing 0,5 mili yang diberikan dalam jarak 28 hari. Untuk efikasinya cukup tinggi yaitu 94,1%. Yang kelima yaitu ada vaksin Pfizer. Vaksin ini merupakan vaksin yang berbasis mRNA. Pfizer merupakan vaksin yang paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Efektivitasnya dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Vaksin ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil dari yang lain, yaitu hanya 0,3 mili dalam 1 kali vaksinasi. Dibutuhkan 2 tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan dari vaksin. Untuk efikasinya cukup tinggi, yaitu sebesar 95%. Untuk cara penyimpanan dari vaksin Pfizer ini cukup unik, yaitu vaksin corona Pfizer perlu disimpan pada suhu sekitar minus 75 derajat Celcius. Terakhir, Novavax. Novavax adalah vaksin berbasis protein. Vaksin Novavax merupakan buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis, masing-masing sebanyak 0,5 mili, dengan efikasi 85 hingga 89%. Pojok info. Vaksin berbasis protein ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi serta tidak dapat menyebabkan infeksi COVID-19. Lalu ada tahapan apa saja ya dalam pengembangan obat dan vaksin? BPOM berkomitmen melindungi kesehatan masyarakat antara lain dengan memastikan agar standar dan persyaratan terpenuhi untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat serta vaksin. Berikut ini adalah tahapan pengembangan obat dan vaksin. Pertama, tahap sintesis. Kemudian yang kedua, uji non-klinik in vitro dan in vivo pada hewan. Ketiga, formulasi dan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik. Kemudian 4, adalah protokol dan dokumen uji klinik. Tahapan selanjutnya yang kelima adalah lolos kaji etik oleh komite etik. 6. Persetujuan pelaksanaan uji klinik oleh BPOM. 7. Uji klinik 3 fase. Dan yang ke-8 adalah registrasi di BPOM. Tahapan selanjutnya merupakan evaluasi dan penerbitan nomor izin edar oleh Komite Nasional Penilai Obat, yang terdiri dari tim ahli farmakologi klinis multidisiplin ilmu, kebijakan publik di bidang regulasi obat dari perguruan tinggi,
dan pihak internal dari BPOM. Kemudian yang ke-10 merupakan tahapan produksi dalam skala komersial. Uji klinik terdiri dari 3 fase. Fase pertama, uji klinik pada subjek yang sehat, di mana harus ada kepastian keamanan obat atau vaksin. Kemudian fase 2, uji klinik pada pasien, di mana harus ada kepastian keamanan dan khasiat obat. Dan yang terakhir adalah fase 3, uji klinik pada sejumlah pasien yang lebih besar, di mana harus ada konfirmasi keamanan dan khasiat dari obat atau vaksin yang digunakan. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sampai sini dulu pembahasan terkait vaksinasi COVID-19. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.